Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua, terutama kepada semua anak-anak. Oke, pada hari Sabat ini kita akan mendengar cerita tentang Daud bersama dengan sahabatnya. Oke, nama sahabat dia itu ialah si Yonatan. Oke, tajuk cerita ini ialah Yonatan menghormati Daud. Kita boleh baca di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 18. Oke, cerita dia bermula begini. Setelah si Daud mengalahkan si Goliat, si Raja Saul telah mengangkat si Daud menjadi ketua prajurit. Ramai yang suka sama si Daud, sebab apabila berperang mereka akan menang. Satu kali si Raja Saul, dia terdengar orang ramai berteriak di kota. Raja Saul boleh mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu lebih banyak daripada beribu-ribu. Jadi, bila si Raja Saul mendengar orang ramai berteriak-teriak begitu, mereka memuji-muji si Daud, Raja Saul menjadi sangat marah. Dia cemburu kepada si Daud. Mulailah dia tidak suka sudah sama si Daud. Jadi, pada satu kali si Daud ini dia suka sekali main kecapi. Waktu Daud sedang main kecapi, Raja Saul sudah tidak sabar lagi dengan si Daud. Dia marah. Jadi si Raja Saul ini dia ada tombak di tangan dia. Dia menghumban tombak itu ke arah si Daud yang sedang main kecapi. Tetapi si Daud tidak kena dengan tombak yang dilempar oleh si Raja Saul itu. Perkara itu berlaku 2 kali. Tetapi si Daud dapat juga elak. Jadi si Daud pun pergi dari situ. Akhirnya Yonatan dia tahu. Yonatan ini anak si Raja Saul. Dia tahu bahwa bapak dia yaitu Raja Saul tadi tidak suka sudah sama si Daud. Lalu si Yonatan pergi berjumpa dengan si Daud. Dia katakan kepada si Daud, Daud, untuk sementara ini dia bilang kamu jangan dulu berada di istana. Kamu pergi bersembunyi dulu ya. Dia bilang sama si Daud. Oke, nanti saya akan kasih tanda. Kalau keadaan di istana sudah aman atau sudah selamat, kamu boleh balik, dia bilang. Jadi bilang si Daud, oke, dia bilang. Oke, jadi Daud begini ya, kata si Yonatan. Ada 2 tanda. Saya akan membawa budak saya pergi bersama. Saya akan pergi memanah. Dan tanda yang pertama, dia bilang, kalau saya cakap sama budak saya itu, anak panah itu lebih kemari, kata si Yonatan. Artinya kamu boleh pulang sudah ke istana sebab keadaan sudah aman atau sudah selamat. Tetapi tanda yang kedua, anak panah itu lebih ke sana. Artinya Daud masih tidak aman. Jadi kamu pergi dulu, ya, kata si Yonatan. Jadi si Daud pun dia pergi bertapu atau bersembunyi seperti yang si Yonatan suruh. Oke, sewaktu raja mengadakan acara penting di istana, yaitu si Raja Saul, dia tidak melihat si Daud. Dia cari-cari si Daud. Raja Saul berkata kepada Yonatan, Daud mana? Yonatan, kata Raja Saul. Kenapa Daud tidak ada? Raja Saul menjadi marah. Lalu si Yonatan pun dia pergi memanggil budak dia, ikut bersama dia, dan dia akan melakukan tanda yang sudah dia janjikan kepada si Daud. Oke. Bila si Yonatan dan budak dia sudah berada di suatu tempat, Yonatan pun dia memanah. Lalu dia cakap sama budak dia itu, anak panah itu lebih ke sana, kata si Yonatan. Jadi Daud boleh dengar dari jauh. Setelah itu budak itu disuruh pergi. Si Yonatan suruh itu budak dia balik. Jadi Daud diam-diam keluar dari tempat dia bersembunyi. Daud akhirnya sujud sampai ke tanah. Dia cakap sama si Yonatan, nasib, dia bilang, untung saja kamu melakukan hal ini.
Kalau tidak saya sudah celaka, kata si Daud kepada Yonatan. Terima kasih Yonatan, dia bilang si Daud. Lalu mereka berpelukan. Mereka saling menangis karena mereka mau berpisah. Karena si Daud sudah tidak aman atau tidak selamat lagi berada di istana. Yonatan pun dia cakap sama si Daud. Daud, kamu jaga diri baik-baik ya. Dia bilang sama si Daud. Mereka pun berpelukan. Mau tidak mau mereka harus berpisah. Karena Yonatan dia takut si Raja Saul akan mencederakan sahabat dia itu. Nah, begitu pun juga dengan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti punya sahabat. Dan sahabat kita yang paling setia itu adalah Yesus. Yesus sangat setia. Yesus sangat mengasihi kita. Kalau kita mempunyai sahabat sama seperti Yonatan dan Daud, kita akan melakukan apa saja supaya sahabat kita itu selamat, supaya sahabat kita itu tidak terjadi apa-apa sama dia. Sama seperti Yesus menjaga kita selalu. Sama seperti orang tua kita yang selalu menjaga dan memelihara kita dan mengasihi kita. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat 1. Oke, berbunyi begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Oke, amin. Oke, Yonatan dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Tuhan Yesus pun mengasihi kita seperti dirinya sendiri. Ayah dan ibu kita pun mengasihi kita seperti diri mereka sendiri. Dan kasih itu jugalah yang harus kita tunjukkan kepada semua orang. Kepada sahabat-sahabat kita. Oke? Oke, jadi itu saja cerita kita pada hari Sabat ini. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan untuk anak-anak. Biarlah anak-anak Tuhan ini semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang saling mengasihi sesama, terlebih kepada orang tua mereka masing-masing. Ya Bapak, tolonglah anak-anak ini supaya bertumbuh besar menjadi anak yang senang melakukan pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.